Jadi kalau para sahabat, sebagian para sahabat ketika saling bertemu tadi, saling bertahniah mengucapkan selamat, maka ucapan yang disampaikan kepada mereka bukan hanya selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin 1435 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan siam saya, siam Anda, qiyamul lail saya, qiyamul lail Anda, tilawah saya, tilawah Anda, infak saya, infak Anda, etikaf saya, etikaf Anda diterima oleh. Ini tahniah. Jadi saya harus luruskan dulu, tahniah, ucapan selamat itu bukan hanya sekedar mengucapkan selamat, tetapi ada doa di sana. Kalau saling ketemu, nggak ketemu, karena jumlahnya banyak, jumlahnya puluhan ribu. Setelah sholat idnya ketemu. Nah, waktu zuhur ketemu sholat di masjid. Zuhur, mau dijawab amin, mau dijawab sama dengan ucapan yang diucapkan oleh dia kepada kita. Taqabbalallah. Zuhur nggak ketemu, asar, sholat asar ketemu, taqabbalallah. Kalau sebagian para sahabat ketemu setelah saya sholat id, riwayat yang lain, kalau sebagian sahabat satu sama lain saling bertemu pada hari Aid, nggak ada di sana tambahan Idul Fitri. Idul Fitri ya Idul Adha. Nah kalau Idul Adha, mudah-mudahan kambing yang kita beli yang sebentar lagi akan kita potong. Ya mungkin. Mudah-mudahan siam Arafah kita kemarin tanggal 9. Mudah-mudahan siam yang telah kita lakukan sejak tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diterima oleh Allah Subhanahu. Setelah salat Id nggak ketemu, setelah duhur ketemu, setelah duhur nggak ketemu, setelah asar ketemu, taqabbalallahu minna wa minkum. Setelah asar nggak ketemu, setelah maghrib itu sudah tanggal 2 Syawal. Setelah maghrib itu sudah tanggal 2 Syawal. Riwayat satu menerangkan apabila mereka ketemu setelah melaksanakan sholat id. Riwayat kedua, setelah mereka ketemu pada hari Aid. Itu kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya enggak. Itu pun tidak terlalu dianggap serius oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Antara sahabat, contoh dari para sahabat itu tidak terlalu diseriusi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Saya tidak mau mengucapkan tahniah kepada siapapun pada hari Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, karena Rasul nggak kasih contoh. Main aja Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, yang mazhabnya diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dan ulama-ulama besar yang mazhabnya hari ini menjadi mazhab resmi penguasa Saudi. Saya nggak mau mengucapkan karena nggak ada contoh dari Rasulullah. Jadi tidak terlalu diseriusi oleh beliau. Hanya kalau ada orang datang ketemu dengan saya, taqabbalallahu minna wa minkum, namanya juga memberikan ucapan selamat.
namanya juga mendoakan, ya saya jawab dengan amin atau taqabbalallahu minna. Kok begitu sederhana? Kok begitu sederhana? Nah, ketemu orang ketemu ya Mas. Ora sowan. Sing siji siap-siap disowan. Metene dhewe dicepake kaca. Apalagi astagfirullah. Karena orang ramai biaya pilpres sangat mahal. Biaya pemilu itu sangat mahal. Demi yang namanya demokrasi, itu semuanya kita korbankan. Lepas dari sesat dan tidaknya demokrasi tergantung kepada yang mengucapkan. Berapa biayanya kita harus keluar? Bahkan kalau ada putaran kedua, bahkan kalau gugatan Prabowo dan acara jasa itu dikabulkan oleh MK dan dilaksanakan pemilu ulang, enggak apa-apa demikian. Itu bangsa Indonesia. Yang macam itu, yang macam itu. Yang pengaruh barat tentang demokrasi itu sangat besar. Ada yang mengatakan demokrasi harga berapa biayanya, berapa miliar, berapa triliun, pilpres, pemilu, pilkada. Lah ini aneh ben ajaibnya. Ben ajaib. Anehnya anak kan? Ini bapak namanya. Umat Islam yang katanya umatan wasato dalam rangka nguri-uri, sekali lagi ya saya ulangi ya, bangsa Indonesia dalam rangka nguri-uri demokrasi. Karena berbicara tentang demokrasi, tetapi berbicara tentang realitas tadi dalam rangka nguri-uri demokrasi, biaya pilpres piro kira-kira, pemilu piro kira-kira. Umat Islam dalam rangka nguri-uri adat istiadat yang namanya halal bihalal. Semua itu mengakui halal bihalal itu adat istiadat. Ini ciri khas bangsa Indonesia. Kalau sudah dikatakan adat istiadat itu berarti bukan Islam. Adat istiadat. Kalau dikatakan itu adat istiadat, golongan Quran mesti lainnya. Hadis yang paling dhaif pun juga nggak ada. Namanya adat. Akwal ulama salaf sejak dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah nggak ada. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari saya, dari Rasulullah, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tertolak. Gampang kan ya? Bukan silaturahmi, itu silatidah. Itu silatidah. Saya berkali-kali mengingatkan ya. Tahadu tahabu wa tasofahu yadhabul ghillu ankum. Saling memberilah kalian. Benar. Terus
sering saya contohkan, angkot di belakang, di rumah masak rada kental sithik, bukan Idul Fitri ya. Mungkin potong ayam, ngono budhe ngarepan diaturi ra kesambung kuku, ngono Pak D, tetangga kiri kanan. Tahadu saling memberi. Tahabu akan timbul kasih sayang di antara kalian. Namanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya saudara orang-orang beriman itu hanyalah orang beriman. Kasih sayang antara orang beriman yang satu dengan yang lain itu nonsen kalau tidak melibatkan isi satu. Orang ini apa-apanya tidak melibatkan isi satu. Kasih sayang itu tidak, kasih sayang ukhuwah lah, itu tidak akan terjadi kalau kita melibatkan isi dompet. Tahadu saling memberilah kalian akan saling mencinta, wa tasofahu dan saling berjabatan tangan. Ya dahulu rilu antum akan hilang ganjalan dari dalam diri. Perintah Rasulullah. Orang yang pertama kali menjalankan jabatan tangan itu orang-orang Yaman. Tapi akhirnya setelah Rasulullah memberikan perintah seperti itu, dia akhirnya menjadi bagian dari Islam. Jabatan tangan itu apa? Assalamualaikum. Dia sendiri, kita sendiri hilang ganjalan, hilang ganjalan. Jadi kok belum jawab. Ternyata dia nyapa saya assalamualaikum dengan senyum yang ikhlas. Berarti saya suudzon kepada dia. Ciri khas orang Islam itu kalau ketemu sama. Tapi menjadikan salaman itu bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan sholat jamaah di masjid, dan itu menjadi bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya ya wah, terus salaman aku lagi ya, masih salaman, Allahumma sholli, Allahumma sholli ala jabatan tangan itu diperintahkan, tetapi apabila itu dikaitkan bahwa sholat jamaah itu tidak afdal, tidak sempurna tanpa harus berjabatan tangan setelah selesai sholat, jabatan tangan itu jadi bid'ah. Jabatan tangan tadi jadi bid'ah. Nah suatu ketika mungkin ya kita nggak ketemu dengan teman sudah 15 tahun. Kita sholat, nggak mikir kiri kanan, dan ketika kita noleh ke kanan ke ini teman saya 15 tahun yang lalu. Dengan April, ya, anaknya sudah 4, sudah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyempel tangan mata, mau pakai nyawang ini masalahnya lama nggak ketemu bukan setelah sholat. Silaturahim lah Allah kita bilang makan aja minum bilayah akhir. Tapi kalau silaturahmi itu dijadikan bagian dari Idul Fitri, bahkan realita yang terjadi Idul Fitri tidak ada artinya tanpa silaturahmi. Nggak takbir nggak apa-apa, nggak zakat fitri nggak apa-apa, nggak sholat id nggak apa-apa, tetapi minal aidin wal faizin itu wajib. Yang terjadi hari ini silaturahmi itu bagus. Tapi kalau menjadikan silaturahmi itu bagian dari Idul Fitri, itu sama dengan menjadikan jabatan tangan bagian dari sholat jamaah.
sholat jamaah tidak afdol tanpa jabatan tangan, silaturahmi Idul Fitri tidak ada artinya tanpa silaturahmi. Ini beda. Taruhlah bukan bid'ah. Tapi menganggap bahwa silaturahmi itu menjadikan bagian yang tak terpisahkan, bahkan inti dari Idul Fitri. Itu silaturahmi. Dan orang Indonesia, bapak-bapak kita, pendiri negeri ini, founding fathers kita, mengaku ini ada istiadat. Kalau ini ada istiadat, ini bukan Islam. Kalau ini bukan Islam, paling tidak kalau kita lakukan ke orang yang ngapa-apa. Kalau bayangkan berapa juta leher ayam bisa beli Idul Fitri. Apa sih itu? Itu kan untuk apa namanya, menyemarakkan hari raya makan mana, silakan. Namanya juga bakdo, namanya juga lebaran makan enak, silakan. Tapi kalau sudah lepas dari itu, beberapa orang yang dari luar Jawa saya tanya itu, kalau namanya datang ke rumah orang dan itu bagian yang tak terpisahkan dari Idul Fitri, yang disediakan bukan hanya sekedar kacang atau itu, bukan sekedar kue biskuit atau emping, tapi mesti makan, mesti makan. Jadi setiap hidangan itu ingat-ingat Jokowi itu ketemu polisi civil. Berapa ton mete, berapa puluh ton mete, berapa puluh ton kacang, berapa ratus ribu kaleng biskuit. Dananya saya nggak ngitung ya, tapi kalau saya memperkirakan 1000 kali lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk pilpres demi melestarikan adat istiadat. Belum tiket bis naik, tiket kereta, kapal, pesawat. Mestinya di sini ulama itu turun tangan. Mestinya menjelaskan ulama itu. Materi yang akan kita kaji bagaimana persoalan ulama di dalam mengatasi persoalan umat. Ini maaf loh, ngeri. Itu bukan hanya miliaran, bukan triliun, bukan puluhan triliun, bukan ratusan triliun, tapi miliar triliun yang keluar. Kalau dana yang besar tadi oleh penyelenggara negara dikatakan dalam rangka melaksanakan demokrasi, dan itu yang dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk memilih wakil rakyat, untuk memilih kepala negara, kalau memang itu diyakini, ya silakan. Dasar yang mereka pegang itu bukan Al-Quran dan Sunnah, silakan. Tapi bagi kita yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pegang, lantaru abadan ma'in tamassaktum bima, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang kepada yang dua itu. Taraktu fikum amra
Tidak ada di sana adat istiadat. Bahkan berkali-kali saya katakan namanya adat istiadat yang berhubungan dengan perilaku. Adat istiadatnya orang Solo ya. Besok mobil hitam putih itu tak dinas, betul, depan bubuk, pisang goreng, layak-layak. Itu budaya makan. Budaya makan. Orang Pekalongan kalau satu pekan makan jengkol mungkin sering. Nah, itu budaya. Tapi yang saya katakan itu budaya perilaku. Itu kan nggak bid'ah di situ. Dalam rangka muri-muri adat istiadat. Sekian nyawa harus siap-siap untuk dikorbankan anak mudik. Kita nggak bisa ngitung ya berapa kerugian negara dalam rangka memanja orang Islam untuk berlebaran, padahal itu bukan ajaran Islam. Juga semangat muda sudah semangat 45 bisa diompak sih, udah diompak. Mestinya Idul Fitri itu para ulama mengatakan Idul Fitri itu cuma 1 hari, masih 2 hari, Senin Selasa. Ini Kristen itu Domeri ya. Sama-sama agama. Belum puas ngompak umat Islam, masih diberi cuti bersama 3 hari, Rebo, Kamis, Jumat. Sabtunya hari libur. Kalau waktu saya lihat jadi pegawai itu Sabtu itu hari kecepet, sehingga pegawai yang nggak datang hari Sabtu namanya loro setu. Itu akhirnya kan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 8 hari. Dari Sabang sampai Merauke, kantor-kantor pemerintah tutup semua hari Selasa. Padahal hari Selasa itu juga bukan Idul Fitri. Hari apa? Hari ompakan. Demo pemilu. Ini ulama, begini ulama. Yang menjelaskan itu ulama. Anak-anak juga diliburkan sekolah. Saya tadi sebetulnya ada apa namanya? Ada perasaan mana ada masjid yang hari Selasa itu sudah mempunyai kegiatan seperti biasanya, sholat subuh ya. Biasanya rongsok karet setengah sok, rongsok keselen tak go luhur, rongsok pangko lebaran, bukan Idul Fitri loh, bukan Idul Fitri hari Selasa. Saya ngomong dengan Habib Lahir itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya liburkan, tapi habis Jumat sudah saya isi dengan Habib Yusri ya. Dan apa? Nggak ada jamaahnya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat diliburkan, nggak ada jamaahnya. Ini
jadi dorong kabeh. Adam dhewe, kamar dhewe, ngimami dhewe, makmume malaikat. Alhamdulillah, saya ingin masjid kita itu seperti itu. Maksud saya, bagaimana kita mengembalikan keberadaan Idul Fitri itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Pernah saya dengar kata-kata, Rasulullah juga pernah mudik. Innalillahi. Rasulullah meninggalkan Makkah Madinah itu kekayaan beliau yang berupa warisan tanah, rumah, itu semua sudah dijual oleh anak-anaknya Abu Thalib yang waktu itu belum Islam. Ja'far sudah Islam. Ali bin Abi Thalib pernah. Kepergian Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu sudah tidak ada niat sama sekali kembali ke. Ketika beliau kembali ke Makkah pada tanggal 18 Ramadan, momentum yang beliau ambil momentum saat beliau mestinya melaksanakan iktikaf, membawa pasukan antara 10.000 sampai 12.000 orang meluruh ke Mekah secara diam-diam. Persiapan yang beliau laksanakan, nggak ada seorang pun yang diberitahu. Nah, saya terangkan sampai suatu ketika Aisyah itu mengemasi pakaian Rasulullah yang akan beliau bawa untuk Fathu Makkah. Datang Abu Bakar, masuk cepat-cepat disembunyikan supaya bapak dia sendiri, supaya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan paling mencintai Rasulullah itu tidak tahu apa yang akan dilaksanakan oleh Rasulullah. Pulang beliau di akhir Ramadan tanggal 18 itu bukan dalam rangka ini melaksanakan sholat Id di sana, lebaran di sana. Oh, tanda dikalungi kupat. Tapi ingin menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perang. Persoalan antara Bani Bakar yang masih kafir dengan Bani Khuza'ah yang sudah masuk Islam. Kampung mereka berdekatan. Suatu ketika mereka membawa ternak mereka untuk mengambil air setelah seharian digembalakan, secara mendadak diserang oleh Bani Bakar. Padahal perjanjian Hudaybiyah sudah menentukan, kalau dibaca lebih lanjut, bahwa ada gencatan senjata antara orang-orang kafir Quraisy termasuk Bani Bakar dengan orang-orang Muslim termasuk Bani Khuza'ah. Oh, ini kalau tidak dilawan dengan pedang, pengkhianatan orang-orang Quraisy itu tidak akan pernah siapa pasukan. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, saya harap bulan Ramadan tahun ini mereka laksanakan di kota Madinah. Ini kata-kata yang sedikit tapi berkonsekuensi panjang. Bayangkan kalau yang datang 1.000 orang, Rasul harus siapkan iftar 1.000 orang, siapkan makan sahur 1.000 orang. Padahal bukan 1.000 bukan. Itu pun diberangkatkan saat-saat menjelang Asrul Awakhir. Dan akhirnya terjadi bukan mudah juga. Bukan. Itu kalau bersama-sama kita ketemu.
jamaah asar, jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah. Masjid itu seakan-akan diliburkan selama 1 pekan. Ini umat Islam yang melakukan. Umat Islam yang melakukan. Bukan hanya jamaah masjid, bukan hanya imam masjid, pondok pesantren pun juga begitu. Ya kalau tahun ini mungkin berkaitan dengan kenaikan kelas libur akhir tahun ajaran. Tapi yang terjadi sebelumnya juga. Kita renungi bersama. Dan yang paling bertanggung jawab kepada persoalan ini itu para ulama. Ya masih ada juga ya semuanya untuk silaturahim cuma kata. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Saya dengarkan di radio itu jumlah pemudik tahun ini mulai berkurang sekian persen. Menurut analisa dari Kementerian Perhubungan, banyak di antara warga Jakarta itu yang milih mudik setelah Idul Fitri. Nah, itu mudah-mudahan kemajuan berpikir itu ya, bukan karena cepetin duit. Anda sholat di Istiqlal, Anda sholat di Masjid Sunda Kelapa, Anda sholat di lapangan Banteng, itu sama saja dengan Anda sholat di alun-alun utara, di alun-alun selatan, di lapangan Pipes, sama. Mengapa harus pulang? Mengapa harus mau membayar tiket bis 2 kali lipat dari harga biasa? Silaturahminya dulu yang mahal. Itu kan silap lidah ya. Itu sholat silap sampai saya walau biaya mungkinnya bangsa Indonesia itu dikirim ke Gaza. Ini mau paham, ini pulau barat yang kan gitu. Ini mau paham, ini pulau barat. Kapan kita mulai? Kapan? Menyadarkan diri kita. Diri kita kan tidak mau sadar, meskipun tidak tahu ya. Ya ini kan sisa-sisa daging ayam kemarin ya silakan. Hari ketika sisa-sisa emping kemarin ya silakan. Mungkin ada ya ganjel. Ini berkali-kali kita angkat, tetapi nyatanya kita sudah mudeng, tapi juga masih abot melaksanakan.